Oke, sebelum kita masuk ke ininya, ke contoh coding ya, kita bahas dulu yang lain. Tadi ada 2 grant type lagi, cepet aja. Yang berikutnya adalah client credential ya. Credential. Nah, gini ya. Jadi client credential ini bedanya sama yang tadi. Kalau yang tadi kan kita koneksinya kan tadi ada usernya ya, ada usernya. Kemudian tadi ada client app-nya. Client app tadi warnanya apa ya? Ini ada client app-nya ya. Kemudian client app ini mau mengakses ke resource server ya. Kemudian ada si out servernya di sini ya. Nah, gini. Nah, bedanya antara yang tadi, ini kalau client credential, ini dia tidak melibatkan user. Artinya, ini sebetulnya koneksi dari service ke service aja, ya. Jadi misalnya kita koneksi host to host nih, aplikasi bayar tagihan PLN atau bayar tagihan PDAM gitu ya. Atau misalnya kita internet bank, bukan internet, virtual account koneksi ke bank mana gitu, bank BNI, bank BCA. Kalau BCA pakai OAuth ya. Misalnya BNI, CIMB, kemudian BSM, BSI, dan sebagainya. Itu kan biasanya host to host gitu. Jadi kita langsung connect ke dia, langsung create VA, kemudian nanti dia connect ke kita untuk ngasih tahu kalau ada yang bayar dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tidak melibatkan user. Jadi artinya kita nggak buka datanya user tertentu gitu ya. Nah, jadi di sini kita sebetulnya tidak perlu datanya user, sehingga di sini langsung koneksinya host to host ya. Nah, biasanya zaman dulu ini kita untuk koneksi host to host ini kita menggunakan authentication basic aja biasanya. Jadi langsung kita basic out seperti tadi sudah dijelaskan gitu ya. Bikin authorization header gitu, username password di base 64, kemudian ditaruh di header gitu. Nah, cuman tadi kan kita sudah sebutkan bahwa resikonya adalah karena kita mengirim password pada setiap request, maka itu tidak menambah resiko gitu ya. Nah, kalau kita pakai token kan, kalau kita tokennya ketahuan, maka dia bisa melakukan request selama token itu masih ada gitu ya. Begitu tokennya expired, misalnya kita set expired 30 menit, berarti dia cuma bisa memalsukan request itu selama 30 menit saja gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia dapat password, nah dia bisa memalsukannya forever selama password belum diganti gitu. Nah, jadi lebih aman kita pakai token ya, atau pakai session ID dan sebagainya gitu. Intinya kita bikin generate random value yang dia cuman ada masa berlakunya lah gitu ya. Nah, flow-nya bagaimana ya? Flow-nya di sini yang pertama dia si client app ya. Di sini dia akan nomor satu itu ya, nomor satu dia akan authenticate ke sini ya, authenticate ke sini ya. Dia langsung minta token ya. Di sini dia sebutkan grant type-nya apa. Grant type-nya dia sebutkan client credential ya. Client credential. Kemudian dia sebutkan lagi client ID-nya. Kemudian client secret-nya ya, secret. Nah, kemudian si out server dia akan membalas ke sini ya. Kalau misalnya kan sebetulnya client si out server cuma ngecek ini aja kan, client ID sama client secret atau username password lah ini kita bisa bilang ya. Kalau dia oke, maka dia akan keluarin access token dan refresh token ya. Biasa. Nah, kemudian ini dipakai ke sini. Nah, nomor 3. Ini dia bawa akses token ya. Nah, kemudian dia akan ngecek ke sini, nomor 4 ya. Nomor 4 itu cek. Nah, ceknya ini bisa dia mandiri kalau dia menggunakan value token ya. Atau zaman sekarang umum formatnya JOT ya. Atau dia cek ke out server.
Nah, dia cek ke sini, bisa juga nih. Out server. Nanti biasanya dia akan mengembalikan ke sini. Dia hasil cek ini dia akan dapat token info. Nah, biasanya token info ini isinya adalah ya itu tadi siapa pemiliknya ya, pemilik tokennya, kemudian scope-nya, dia boleh akses apa aja, kemudian ininya apa expirednya kapan ya. Nah, kalau dia belum expired ya silahkan dipakai gitu ya. Nah, jadi seperti itu client credential. Ini untuk menggantikan basic out aja sih. Jadi daripada basic out ya kita pakainya ini ya. Nah, kemudian langsung aja kita masuk ke ini ya, ke device ya. Ke device. Nah, device ini ya itu tadi seperti sudah kita bahas, ini device ini untuk menghandle kalau kita punya TV ya, kita punya TV, punya kamera, punya apalah ya zaman sekarang yang mau simpen-simpen data di cloud gitu kan. Nah, jadi di sini ada usernya ya tadi ya, ada usernya. Kemudian di sini dia punya gadget ya. Gadgetnya itu berfungsi sebagai client apps. Jadi di sini dia punya gadget, client app ya, gadgetnya. Mau itu TV, mau itu apa ya. Kemudian dia nanti akan membuka browser juga nih. Nah, dia buka browser. Jadi nggak bisa login sendiri ya, si device ini nggak bisa login sendiri. Jadi kalau dia nggak punya browser di dalamnya, misalnya contohnya kita punya kamera ya, kamera zaman sekarang tuh mau Canon, mau Sony, mau Nikon itu dia bisa simpen foto di cloud gitu. Nah, untuk simpen data di cloud itu dia harus login out, tapi dia nggak punya browser. Nah, jadi di sini nanti kita harus buka browser, entah bukanya di handphone atau kita bukanya di ini atau bukanya di laptop ya. Kemudian di sini ada resource servernya ya, resource server. Kemudian di sini ada si out servernya. Nah, sini deh out server. Oke. Nah, gimana flow-nya ya? Gimana flow-nya? Pertama, si ini dia akan memulai request ya. Nah, nomor satu dia mulai request. Start. Nah, begitu dia start, maka dia akan mengakses dia request ke sini. Ini dengan catatan kamera atau TV-nya sudah connect WiFi dulu ya, karena dia akan akses lewat internet nih ya. Dia akan ini istilahnya apa ya? Coba kita lihat dulu. Google OAuth device. Nah, ini nanti dokumentasinya di sini ya. Kita lihat di Google punya aja. Nah, dia akan kirim request ya ke sini. Nah, dia akan bawa client ID. Kemudian grant type-nya apa. Coba kita lihat aja. Oh, cuman ini aja sama scope, nggak pakai grant type. Scope. Nah, requestnya seperti ini nih. Oke. Nah, kemudian si server dia akan reply ya, dia akan reply ke sini. Apa yang dia kasih ya, di sini ada dijelaskan sama Google device code-nya ya. Kemudian di sini ada expirednya ya. Kemudian interval ya. Kemudian di sini ada code-nya sama URL. Nah, gini. Oke. Kemudian si device dia akan tampilkan nomor 4 ini ya. Nah, nomor 4 dia akan display atau dia akan tampilkan.
Nih, 4-nya ke sini aja ya. Guys. Sorry. Dia akan display, ditampilkan di layarnya. Yang ditampilkan itu code-nya dan URL-nya. Nah, dia tampilkan di sini. Nah, usernya nanti akan lihat kameranya. Dia silakan buka URL ini untuk melanjutkan dan masukkan kode berikut di browsernya gitu ya. Nah, jadi dia kemudian akan buka browser. Nih, nomor 5 ya. Nomor 5 dia akan buka browser, input apa? Nah, buka URL di browser, kemudian input kode ya. Nah, kemudian setelah itu tentunya dia akan ke sini ya. Ntar ini kemudian 4. Nah, si client app ya, client app ini dia begitu dia terima ini 4 nah, di sini dia 4A ya, 4A. Oke. Nah, di 4A si device ini akan melakukan polling. Polling, tahu nggak polling? Polling itu nge-request ya, nge-request berkali-kali sesuai dengan interval ya. Nah, jadi tadi sama Google kan sudah dikasih tahu nih, kamu boleh polling dengan interval 5. Ya udah setiap 5 detik, maka dia akan nanya ke sini. Udah di approve belum? Udah di approve belum? Udah di approve belum? Terus aja tiap 5 detik dia nanya ke sini gitu ya. Yang mungkin dibatasi lah, misalnya dibatasi waktunya selama maksimal 5 menit atau maksimal 3 menit gitu ya. Nah, dia akan polling terus nih sampai usernya menginputkan kode di browsernya sini ya. Nah, begitu sudah input kode, maka si servernya tadi dia akan baru balas ke sini. Nah, baru balas ke sini nomor 6 ya, nomor 6. Nah, ini warna biru ini artinya dia jalan terus ya sampai dia dapat balikan ya. Nah, kita lihat di Google. Nah, ini polling ya. Polling itu ini yang dibawa client ID, client secret, device code, sama grant type ya. Nih. Polling. Nah, di sini nanti dia bawa informasi nih, client ID, client secret, device code. Nah, requestnya seperti ini ya. Nah, nanti ini yang dilihat user di browser, masukkan kode ya. Nah, ini tadi dia masukin nih kode yang tadi ditampilkan tadi ya. Setelah itu keluar ini namanya consent page ya. Apakah Anda mengizinkan kamera Nikon untuk mengakses foto Anda di cloud gitu kan ya. Nah, begitu sudah oke, maka nanti si ini akan balikin ke sini ini akses token ya. Nah, dia balikin akses token nih. Nomor 6. Nih, nomor 6 dia akan mendapatkan akses token. Sama refresh token dan lain-lain ya. Nih. Nah, jadi di sini ada 3 kemungkinan ya. Nah, 3 kemungkinan. Yang pertama itu masih pending karena usernya belum input ya. Kemudian aksesnya denied, nggak boleh. Jadi waktu keluar consent page tadi, dia kata usernya, nggak boleh lah, nggak jadi gitu ya. Nah, baru yang ini granted ya. Oke. Nah, kalau oke tadi dia dapat akses token dan dia dapat refresh token ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya baru si klien ini bisa melakukan request ke sini. Tadi sampai nomor 6. Nah, dia baru nomor 7-nya ke sini. 7. Dia bawa akses token ya. Dia bawa akses token. Nah, baru nanti terserah ininya. Dia verifikasi ya. Nomor 8. Verifikasi sama seperti ini. Bisa mandiri, bisa ke out server ya, standar. Nah, setelah itu baru dia balikin data ke sini. Selesai. 9.
Nah, gitu. Nah, jadi ini device. Jadi kalau device juga kita sekarang bisa bisa menggunakan OAuth ya. Karena zaman sekarang ya device sudah makin canggih-canggih, udah banyak IoT dan sebagainya gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ini jarang dipakai sih kalau device kita sekarang project-project kita belum ini. Yang paling nanti yang sering dipakai kalau koneksi host to host atau kita bikin aplikasi yang menyediakan koneksi host to host ya kita baiknya pakainya client credential supaya standar aja ikut standar ya. Oke, ada pertanyaan mungkin?